berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul kembali pada hari ini dalam acara ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara dan berkati seluruh ciptaan-Mu di dalam firman-Mu. Karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami supaya kami jauh dari kelaparan. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh memakai seluruh talenta yang ada pada kami, untuk bekerja dan memberi buah, untuk menopang kehidupan kami, dan juga memberi manfaat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Jalan dalam kasih dengan sesamanya dan suka memberkati menurut contohnya dan suka memberkati menurut contohnya. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pencipta alam semesta, Engkau menunjuk kami menjadi penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu. Karenanya kami mohon ampun dari-Mu di tengah wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang. Kami mohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh jemaat-Mu di HKBP Cibinong, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar dapat segera terbebas dari wabah ini. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus di dalam bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik,
Ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan dan kasih. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mohon saat ini untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja-Mu HKBP Cibinong, agar pembangunan gereja ini bisa berjalan sesuai rencana-Mu dan selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah semua yang terlibat dalam pembangunan ini, pelaksana pembangunan, para tukang dan teknisi, tim dana, donatur, para majelis, serta semua pelayan penuh waktu. Berkatilah juga seluruh jemaat-Mu yang dengan sekuat tenaga dan pikiran mendukung dan membantu mewujudkan pembangunan ini, agar segalanya berjalan lancar dan terselesaikan tepat waktu tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kami percaya hanya Engkau saja yang mencukupi dan menyertai. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkaulah yang selalu membimbing kami, kasihanilah kami, berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Curahkanlah kiranya Roh-Mu ke dalam hati seluruh jemaat-Mu di HKBP Cibinong, agar kami mampu mengatasi segala hambatan dan kesulitan di dalam upaya pembangunan gereja-Mu ini, serta dengan segenap tenaga dan pikiran kami mau terlibat aktif memberikan segala yang terbaik demi mewujudkan pembangunan gereja-Mu ini, supaya kehadiran gereja ini semakin menjadi berkat dan kebaikan bagi seluruh jemaat-Mu serta masyarakat di sekitarnya. Jauhkanlah kami dari bahaya mementingkan diri sendiri dan sikap tidak peduli. Ajarlah kami juga untuk sungguh meyakini bahwa setiap hal yang terjadi memiliki manfaat. Setiap peristiwa buruk ada pelajaran yang bisa kami petik. Setiap apa yang kami alami merupakan bagian dari rencana-Mu untuk menguatkan kami, untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sering sekali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita.
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Marilah kita membacanya secara beresponsori ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan meliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan lagu pujian dari Cor Ina Gloria. Kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. 1 Romawi, berita pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Ardiles Butar-Butar, putra dari Bapak K. Butar-Butar, Ibu T. Boru Sinambela, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Alamat Kampung Kramat RT 03, RW 03 Cikaret, Sektor 4. Dengan tunangannya, Saudari Nelly Sukesihati Boru Situmorang, putri dari Bapak S. Situmorang, A. Boru Panjaitan almarhum. Anggota Jemaat HKBP Seibahar Resort Jambi. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 di Gereja HKBP Belawan 2 Resort Belawan 2. 2 Romawi, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 2 Agustus 2020 untuk kas jemaat Rp31.895.000. Untuk pembangunan Rp78.720.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dengarkan persembahan lagu pujian dari Kur Ama. Haleluya. Do do mi re do sol sol do re mi sol mi. Dua. Satahima sauluan jala saulurani marpumurak marende mamuji Tuhan dewata masada di bagasan pangidoani di pangidoan di sude tunggimu di soarahon di tamiampe asaran naringgan sude masih aholongan imana sonang pasu-pasuda satahima sauluan tiada saudurani marpungurak marende mamuji Tuhan dewata masada di bagasan pangidoani di pangidoan di sude tunggimu di soarahon di tamiampe pasauran naringgan sude masih aholongan imana sonang pasu-pasu goda
Isa mingolu para siano Rabarami romakuto na dengan dituhani Lidongolu na tutu mangihuton Yesus Unang beto roha mamikiri Paulus malakang tusi Tadi kon masuk malami Atong Paulus marohang na Tuhan Unang Paulas oribotobe Sa ibadah siya makikin Isa mingolu para siano Atong Paulus roha Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau berkuasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Kau sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalan harimu dengan tiang penuh. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Jemaat HKBP Cibinong dan Jemaat Kristen siapapun yang mendengarkan khotbah ini, firman Tuhan untuk kita dalami pada ibadah minggu kita ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya membacakannya untuk kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan untuk kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, walaupun sampai sekarang kita masih beribadah di rumah karena pandemi COVID. Tapi kejadian ini tetap kita syukuri, paling tidak karena Tuhan selalu menyertai kita, dan jemaat HKBP selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga sampai sekarang kita masih selamat dan tidak ada jemaat HKBP Cibinong yang terkena pandemi COVID. Mudah-mudahan Tuhan menolong orang-orang dimanapun mereka berada yang terkena pandemi COVID, mereka dapat disembuhkan kembali. Pada saat ini topik minggu kita adalah bekerja. Lengkapnya, bekerja seperti untuk Tuhan. Kenapa kita harus bekerja? Itu ajalah dulu. Banyak orang yang menggerutu, mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, tidak berpihak kepadanya, karena hidupnya tetap begitu-begitu saja, serba kekurangan. Padahal bisa saja dia tidak bekerja secara maksimal. Ada juga orang yang merasa was-was dan khawatir karena kehidupan sehari-hari, ekonomi semakin sulit, tapi dia kurang maksimal dalam bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Salah satu jawabannya, ini yang terpenting. Kita bekerja agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini kita, setiap orang, ayah, ibu, bahkan anak harus bekerja supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Ada orang sudah berumah tangga tapi tetap masih tinggal di pondok mertua permai, sehingga dia menjadi beban bagi orang lain. Ada orang yang masih mengharapkan pemberian orang lain juga, sehingga dia enggan bekerja. Jangan pernah menjadi beban bagi orang lain. Biarlah tanganmu sendiri yang memberikan makanan untuk kamu. Yang kedua, kenapa kita harus bekerja? Saya yakin kalau Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, itu adalah kesempatan supaya kita berkarya dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk merawat bumi yang adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nanti setelah kita selesai dari dunia ini masih ada orang lain lagi yang memakai bumi ini. Jadi kita harus bekerja untuk merawat bumi ini, jangan rusaki. Kita harus bekerja karena kita masih menompang di dunia atau di portibi milik Tuhan. Ingat, jangan rusak bumi ini, tapi tinggalkan untuk generasi yang berikut. Nah, ada juga orang yang mau bekerja, tapi bekerja hanya bekerja, tidak mau berpikir apa yang sedang dia kerjakan. Orang sudah mengerjakan ini, dia masih tetap mengerjakan ini. Prinsipnya, yang penting bekerja. Itu juga tidak baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau berbagi dari firman Tuhan ini. Bagaimana sebenarnya bekerja yang disenangi, yang disukai oleh Tuhan. Jadi tidak asal bekerja, tapi pikirkan, apakah pekerjaan saya ini disenangi atau dihormati oleh Tuhan? Ada 4
yang saya pelajari dari nats yang kita baca tadi. Apa itu? Jadi singkat-singkat saja ya. Kalau bekerja yang benar-benar menyukakan hati Tuhan, katanya di ayat 22, bekerja jangan merasa terpaksa, tapi karena sukarela. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Tulus hati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada orang yang bekerja sebenarnya bukan karena dia ingin atau senang melakukan sesuatu itu. Berapa banyak orang yang malas-malasan bangun pagi pergi ke kantor, dan berapa banyak orang yang ingin cepat-cepat dan setiap saat hanya mendengarkan bel atau melihat jam, ini sudah waktunya saya pulang. Ini pertanda bahwa orang tersebut bekerja bukan dengan sukarela, tapi karena terpaksa. Orang yang bekerja dengan sukarela itu biasanya dia tidak menghiraukan waktunya. Selagi dia masih punya waktu, dia akan tetap lakukan itu dengan yang terbaik. Tadi dalam nats epistel kita digambarkan, tirulah semut, jadilah seperti semut. Dia itu tahu kapan waktunya dia bisa mengumpulkan sesuatu dan kapan waktunya dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Makanya dikatakan, belajarlah ke semut. Dia mengumpulkan bekalnya waktu sekarang dan persiapannya untuk kapan dia tidak bisa lagi mencari. Jadi ciri-ciri orang yang sukarela itu, dia tidak terlalu memperhatikan waktunya. Dia akan lakukan sebaik-baik. Berlaku juga di sini etika atau etos kerja, di mana mari kita bedakan juga. Ada orang yang dalam satu hari bisa memimpin jutaan karyawan atau ribuan karyawan untuk mengerjakan sesuatu yang berguna untuk negara atau untuk keluarga. Tapi ada juga orang untuk memimpin dirinya sendiri tidak bisa. Ada orang yang bisa berjuang dalam satu hari memberikan makan jutaan karyawan dan keluarganya. Tapi ada juga orang yang untuk makan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa hasilkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita, tapi yang Tuhan inginkan, kerjalah dengan sukarela, dengan sebaik-baiknya. Itu yang dari ayat 22. Yang kedua, dari ayat 22 juga, bekerja yang disenangi atau disukai Tuhan adalah jangan ingin menyenangkan orang, tapi senangkanlah Tuhan dengan pekerjaanmu. Bisa saja pekerjaan kita itu tidak disenangi orang karena mungkin berlawanan bagi dia atau tidak berguna bagi dia. Bisa saja apa yang kita kerjakan itu tidak disukai orang karena mungkin itu malah merugikan bagi dia. Tapi dari nats ini Tuhan mengatakan jangan bekerja untuk menyenangkan orang. Yang penting Tuhan senang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya teringat dengan siapa itu dulu? Gubernur DKI, si Ahok. Banyak orang yang membenci beliau. Kenapa banyak orang yang membenci beliau? Karena mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan kehendak orang. Tapi beliau tidak hiraukan itu, karena dia berpikir, saya harus menyenangkan Tuhan. Jadi dia tidak memandang orang, dia tidak berusaha untuk menyenangkan orang. Dan saya pikir
apapun pekerjaan kita, yang baik kita kerjakan pasti ada musuh kita, tapi yang jahat kita kerjakan pasti juga ada teman kita. Jadi jangan pernah berusaha bekerja untuk menyenangkan setiap orang, tapi senangkanlah Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi upah, atau Tuhan yang akan memberi balas budi dari apa yang telah kita perbuat. Tidak mungkin kita menyenangkan jutaan manusia. Saya sendiri seperti pendeta Gideon Saragi tidak mungkin bisa menyenangkan 6.000 jemaat HKBP Cibinong. Sebaik apapun pekerjaan yang saya harus lakukan, pasti ada yang tidak senang. Atau seburuk apapun yang dilakukan oleh pendeta, pasti ada juga yang mendukung dia, yang senang dengan dia. Jadi ukurannya jangan kesenangan orang lain cari dalam pekerjaanmu, tapi carilah kesenangan Tuhan. Kalau boleh, setelah kita habis selesai dari dunia ini, habis kesempatan kita diberikan Tuhan, Tuhan mau mengatakan, kesinilah anakku yang terbaik. Kamu telah melakukan apa yang saya senangkan. Kalau itu bagus. Tapi kalau sempat kita mau mengakhiri hidup kita ini, Tuhan bilang, udah selesai pekerjaanmu. Apapun yang kamu kerjakan semua membuat saya benci atau jijik melihat kamu. Wah, kalau itu sempat dikatakan Tuhan, pasti bahaya, malah petaka. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, selalu pikirkan, inilah yang Tuhan inginkan dari saya, bukan inilah yang manusia inginkan dari saya. Jangan pernah kompromi dengan dunia, karena dunia akan tetap di dunia ini, sedangkan kita akan menghadap Tuhan. Lakukanlah yang menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana prinsip atau sikap kerja yang disenangi oleh Tuhan dari ayat 23. Dikatakan di ayat 23 begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti yang ketiga, prinsip kerja yang disenangi oleh Tuhan, jangan setengah-setengah, tapi seriuslah. Serius. Mau membina keluarga, seriuslah. Mau membina karir, seriuslah. Jangan pakai istilah sambil menyelam minum air. Pekerjaan ini, tapi yang dikerjakan itu. Ada istilah yang pernah saya dengar, nyambi. Jadi pekerjaan pokoknya ini, tapi yang dilakukannya ini. Itu kan tidak salah Pak Pendeta katanya. Yang penting ini kita lakukan 90%, ini 10%. Oh iya ya, memanfaatkan waktu, saya pikir begitu. Tapi saya amati, ternyata pekerjaan pokoknya dia lakukan 10%, yang nyambi 90%, sehingga dia menghilangkan tanggung jawabnya. Ini yang disebut dengan pekerjaan tidak serius atau setengah-setengah hati. Lakukanlah seserius mungkin. Siapa itu penyanyi terkenal yang pernah mengatakan ini? Karena dia sudah mendunia. Apa rahasianya kok kamu bisa sampai tingkat dunia jadi penyanyi hebat di Amerika? Katanya begini, kalau orang latihan 100%, saya kasih latihan sampai 800%. Artinya dia lakukan terus yang terbaik. Dan hanya orang inilah yang saya pikir yang layak jadi pemenang. Orang yang setengah-setengah hati tidak pernah jadi pemenang. Apalagi orang yang mengesampingkan tanggung jawabnya. Orang yang tidak tegas dalam menentukan ini tugas pokok saya, pasti dia dari manusia pecundang atau manusia yang gagal.
karena dia lakukan itu hanya setengah-setengah hati. Kenapa ada keluarga yang berhasil? Ya karena bapak dan ibu serius. Tapi kenapa ada orang keluarga yang gagal berantakan? Ya karena bapak dan ibu di rumah juga setengah-setengah hati. Si bapak pikirannya masih ke pacarnya yang dulu. Si istri juga pikirannya kayak cowoknya yang dulu. Kenyataannya mereka berumah tangga tapi setengah hati. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anaknya juga tidak beres. Karena mereka tidak serius. Mereka hanya setengah-setengah hati. Bu, hidup kita tidak lama. Paling lama 80 tahun. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan itu untuk kamu untuk berkarya, serius. Kerjakan yang terbaik. Saya tahu bahwa saya tidak lama ada di Cibinong ini. Tapi saya harus serius. Makanya bangunan kita ini bisa seperti ini. Kalau hanya setengah hati, saya yakin ini belum dimulai. Masa mau merencanakan ini 2 tahun, merencanakan itu 2 tahun. Kapan pelaksanaannya? Itu ciri-ciri orang yang tidak serius. Karena ada orang yang begitu ya. 10 tahun pertama hidupnya bermain-main. 30 tahun kedua hidupnya berjalan. 20 tahun hidupnya yang terakhir mulai menyadari kesalahan berpikirnya. Dan dia sudah umur 70 tahun, tapi cara berpikirnya masih umur 5 tahun. Bayangkan betapa sia-sianya Tuhan memberikan hidup bagi dia. Pernah dengar cerita dia? Kakek-kakek umur 70 tahun mengaku umur 10 tahun. Jadi anak-anak. Jadi kan ada anak-anak yang belajar di bawah pohon rindang. Dia datang dulu. Rupanya bersama dengan anak-anak itu ada seorang kakek-kakek datang duduk belajar di sana. Kemudian si anak-anak ini belajar. Emang umur kakek berapa? Umur saya 10 tahun katanya. Jangan dong, kakek ini kakek jangan. Kok umur 10 tahun? Masa udah lagi masih 10 tahun? Begini nah, kata si kakek. 10 tahun pertama umur saya hidup dimanja oleh orang tua. 30 tahun kedua, saya pakai untuk berpoya-poya menghabiskan uang orang tua. Dan 20 tahun, umur saya yang ketiga, sudah mulai menyadari kesalahan saya. Jadi 10 tahun terakhir ini, saya masih baru mulai belajar seperti kamu. Bayangkan kakek-kakek umur 10 tahun. Banyak jemaat juga yang begitu. Umurnya sudah 70 tahun, tapi imannya masih 5 tahun. Cara berpikirnya juga masih cara berpikir 5 tahun. Banyak orang yang sudah tinggal di kota, tapi gaya hidupnya percis maksudnya seperti orang yang di desa. Jadi dia tidak mengikuti apa dan tidak menghargai kesempatan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan jemaat Cibinong mulai terbuka wawasannya. Ini baru kita mulai ini. Karena yang sepenuhnya sebenarnya dari HPMP. Gereja ini sudah 56 tahun. Tapi saya tidak tahu anak-anak seperti apa, jemaat seperti apa yang dihasilkan oleh gereja ini. Semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Semakin baik atau semakin nakal? Atau semakin merajalela? Padahal Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Anehnya saya lihat banyak orang di gereja sama seperti orang yang di terminal sana. Bahasanya, gaya ngomongnya, pakaiannya juga tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar sana. Padahal dia di gereja mendengar firman Tuhan.
Aneh kan? Dan itu udah umur bapak-bapak lagi, udah ada yang 60 tahun. Sudah 60 tahun mendengarkan firman Tuhan, tapi kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Terus, apa gunanya dia datang ke gereja? Yang keempat, bagaimana sikap kerja kita yang disenangi oleh Tuhan? Ini yang saya pelajari dari Nats ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Berarti yang Tuhan senangi, jangan memandang orang, tapi fokus kepada pekerjaan itu. Ada orang yang baik karena dia mengharap-harap dipuji orang. Jadi ada seorang orang tua datang dari kampung, tinggal di rumah anaknya yang sudah di rumah putrinya yang sudah menikah. Sebenarnya ini menantunya ini siapa ini laki-laki ini tidak suka dan hampir tidak pernah bekerja di rumah untuk membantu istrinya. Tapi ketika mertuanya datang, jam 5 pagi dia udah bangun, mengepel rumah, melap kaca jendela, dan lain-lain. Mertuanya bilang, waduh, jual helatai, katanya. Padahal hanya ketika dia ada di situ. Setelah mertuanya pulang, dia timpakan semua pekerjaannya hanya kepada istrinya. Kenapa dia berbuat begitu? Ya karena dia hanya memandang orang. Jadi dia tidak fokus. Tidak ada sebenarnya dia untuk membantu istrinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mengharap-harap ingin dipuji orang. Makanya dia melakukan yang baik hanya ketika dilihat oleh orang. Sebaiknya sikap kerja yang disenangi oleh Tuhan, ada atau tidak ada pengawas, lakukanlah yang terbaik. Karena tidak ada sedikit pun pekerjaan kita yang luput dari pandangan Tuhan, dan sesuai dengan pekerjaan kita itulah yang Tuhan ingin, yang Tuhan berikan upah bagi kita. Nah, jadi ada 4 sikap yang kita lihat dari Nats ini ya. Kalau dari kita baca lagi dari surat-surat yang lain mungkin ada banyak sifat pekerja yang disenangi Tuhan. Tapi khusus dari perikop ini ada 4. Kita harus buang. Apa itu? Jangan merasa terpaksa tapi sukarela. Jangan setengah hati tapi serius. Jangan memandang orang tapi fokuslah kepada pekerjaanmu itu. Ada atau tidak ada bos, lakukan itu pekerjaan itu dengan baik. Dan yang keempat, jangan hanya ingin menyenangkan orang, karena semua orang tidak bisa disenangkan. Sebaik apapun pekerjaanmu, pasti ada yang tidak suka. Dan sejelek apapun pekerjaanmu, pasti ada yang senang. Hebat kamu. Padahal sudah salah. Jadi yang keempat ini pesan bagi kita, supaya keluarga kita makin maju, gereja kita makin maju, jauhkan yang keempat ini. Apa pesan? Tadi katanya di ayat 5, Kristus akan memberikan upah. Ingat kata akan. Jadi kita bekerja sekarang, apa yang kita peroleh itu belum upah. Belum, nanti setelah selesai bekerja baru dapat upah. Loh, kan saya bisa makan, saya bisa ini, kan saya dapat gaji. Itu belum upah dari Kristus. Itu masih DP, down payment. Jadi jangan pernah merasa, wah saya mati-matian bekerja, upah saya masih segini. Enggak, itu belum upah. Nanti setelah selesai pekerjaan baru diberi upah. DP itu masih yang kamu terima itu. Dan ingat, sebesar apa DP-mu, demikian juga pertanggungjawabanmu. Bukan
Jangan kamu dikasih DP 1 miliar, tapi kamu bertanggung jawab kan hanya 10.000. Nanti kan ditanya itu, kemana uang saya yang saya kasih itu kamu berikan? Kalau saya ngasih kamu berkat ketika kamu berdua, kamu harus bertanggung jawabkan itu. Itu dia nanti. Makanya Pak, hati-hati dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Apakah DP yang kamu terima itu sudah kamu pergunakan sebaik-baiknya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami pada hari Minggu ini. Kami diingatkan agar kami fokus dalam menyenangkan hati Tuhan apapun yang kami kerjakan. Agar kami serius memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkarya. Agar jangan ada seorang pun yang bermain-main dalam kehidupan. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi orang yang layak diberi upah oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi manusia yang berguna. Jangan pernah menjadi beban bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini, berkati setiap orang yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan, agar melalui berkat yang Tuhan berikan, kami dapat semakin banyak berkarya di dunia yang Tuhan titipkan untuk kami. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.